Halo, berjumpa lagi dengan saya, Mariano Paula, psikolog. Teman-teman pernah nggak bertemu dengan seseorang yang dia tidak mau keluar rumah, tidak mau lama-lama di luar rumah, apalagi pergi jauh dari rumah, pergi ke keramaian, pergi ke mall, pergi ke bank, pergi ke pasar. Dia hanya memilih untuk berada di rumah, jadi dia tidak mau kemana-mana. Apakah teman-teman merasa ada yang aneh dengan orang seperti ini? Nah, apa yang dia alami? Ada masalah mental apa sih dengan orang yang seperti ini? Dulunya dia mau bersosialisasi, tapi entah kenapa akhir-akhir ini semakin tidak mau keluar rumah. Dia tidak mau mengikuti kegiatan yang jumlah orangnya banyak. Jadi intinya dia hanya menyendiri dan dia senang berada atau beraktivitas di dalam rumah. Jika kalian ingin tahu penjelasannya, stay tune ya, tetap di sini. Orang yang mengalami masalah tidak ingin bersosialisasi, tidak ingin keluar dari rumah, tidak ingin masuk ke lingkungan yang dimana terdiri dari banyak orang, ini adalah ciri-ciri seseorang yang mengalami gangguan sosial fobia atau fobia sosial. Nah, istilah lainnya adalah agorafobia. Jadi, mereka tidak mau karena ada alasan tertentu. Ada satu masalah di masa lalu mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau takut berada di keramaian, di tempat umum, di ruang terbuka. Kenapa mereka hanya memilih untuk tinggal di rumah? Karena itulah tempat yang paling nyaman buat mereka. Tertutup di dalam rumah, tidak ada yang melihat, tidak ada orang lain, hanya anggota keluarga. Jadi dia merasa nyaman di rumah. Nah, mengapa sih mereka bisa mengalami seperti ini? Dari beberapa jurnal yang saya baca, ada banyak penyebab yang membuat seseorang seperti ini. Tapi penyebab antara si A, si B, si C itu berbeda-beda ya. Bisa juga nih karena mereka mengalami peristiwa tidak baik di masa lalunya. Misalnya, mungkin saja mereka pernah mengalami bullying, ya, mereka mendapat pelecehan, mereka diolok-olok di tempat umum atau di keramaian. Jadi peristiwa itu membuat mereka menjadi khawatir, tidak nyaman di tempat umum. Ia malu berada di tempat umum, ia malu ketika ia diperhatikan oleh orang lain. Itu contohnya ya. Kemudian ada juga yang merasa cemas kalau berada di tempat umum, nanti tiba-tiba penyakitnya kambuh di tempat umum, dia menjadi pusat perhatian, dia menjadi seseorang yang dianggap aneh, dianggap dianggap yang sesuatu yang berbeda, seseorang yang berbeda, dia tidak nyaman di tempat itu. Nah, ini yang membuat dia memilih untuk stay di rumah dan tidak mau di keramaian, di tempat umum, di tempat yang terdiri dari banyak orang. Apakah sosial fobia ini ada hubungannya dengan masa lalu? Iya, sosial fobia ini biasanya memiliki hubungan dengan masa lalu karena peristiwa-peristiwa buruk yang dia alami di masa lalu, atau dia dari kecil mendapat perlakuan atau tekanan atau sikap yang negatif dari orang luar, orang sekitarnya terhadap dirinya. Itu yang membentuk karakternya tidak kuat, tidak nyaman, dan dia menjadi cemas berada di keramaian. Apakah sosial fobia ini sama dengan pemalu? Pemalu berbeda dengan sosial fobia. Kalau pemalu biasanya mereka tetap nyaman berada di tempat umum, hanya mereka malu untuk berkomunikasi, malu jika diperhatikan orang, tapi dia tetap nyaman gitu, tetap mau berada di tempat umum, tetap mau hadir di keramaian meskipun dia malu dalam hal tertentu. Mungkin dia malu dengan kondisi fisiknya, mungkin juga dia malu dengan pakaiannya, ya. Apa sih yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang mengalami sosial fobia ini? Misalnya kalau kita punya teman atau saudara atau orang yang kita kenal mengalami sosial fobia, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita memang perlu membuat
mereka yakin atau nyaman berada di tempat umum. Kita bisa coba untuk ajak mereka keluar dari rumah, temani mereka untuk berada di keramaian. Biasakan mereka, bantu mereka untuk berpikir positif ketika berada di keramaian itu. Bila teman-teman sudah mencoba tapi juga tidak berhasil, nah inilah saatnya teman-teman menyarankan atau membawa dia untuk ke profesional. Bisa bawa ke psikolog. Dengan membawanya ke psikolog, psikolog akan memberikan pemeriksaan mental tentang apa yang dia alami, kemudian apa penyebabnya. Nah, di sana psikolog akan memberikan terapi yang tepat untuk kerabat, sahabat kita yang mengalami sosial fobia ini. Kapan waktu yang tepat untuk membawa kerabat kita, sahabat kita ini ke psikolog? Tentu saja semakin cepat semakin baik ya, karena kalau sudah lama biasanya akan semakin kompleks. Bisa bayangkan jika seseorang yang dia takut keluar rumah, kemudian dia tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya, akhirnya dia dipecat. Nah, ketika dia sudah mengalami fobia sosial, kemudian dia di PHK, diberhentikan dari pekerjaannya, ini akan menimbulkan masalah yang baru. Belum lagi relasinya dengan seseorang atau mungkin dengan pasangannya rusak, ini akan menimbulkan baru. Bisa juga akan menimbulkan masalah yang lain seperti depresi misalnya. Dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada masa depan lagi, tidak ada hal positif lagi di depannya. Apa yang harus dia lakukan, apalagi yang dia tuju gitu ya. Nah, ketika seseorang sudah mulai depresi, ujung-ujungnya apa? Untuk apa aku hidup? Apakah aku sebaiknya mati saja? Nah, akhirnya sampailah ke tindakan yang membahayakan diri. Nah, kita tidak ingin peristiwa ini yang dari awalnya rasa cemas di lingkungan sosial tadi, endingnya akhirnya sampai ke tindakan bunuh diri, melukai diri gitu ya. Kita tidak ingin hal seperti ini berkembang ke masalah psikologis lainnya. Jadi semakin cepat suatu masalah diselesaikan, maka akan semakin baik dan pengobatannya juga bisa semakin cepat. Biasanya psikolog memberikan terapi apa sih? Nah, psikolog akan memberikan terapi sesuai dengan masalah yang dia alami. Jadi yang dilakukan oleh psikolog memeriksa gangguannya ini disebabkan oleh apa. Bila psikolog sudah menemukan akar masalahnya, psikolog akan memberikan terapi yang tepat. Misalnya, dia pernah dibully, dia pernah dipermalukan di tempat umum, gitu ya. Jadi dia tidak merasa nyaman berada di tempat umum. Nah, hal seperti itu kita bisa melakukan terapi dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy, yaitu dengan memberikan informasi, memberikan wawasan tentang dirinya, tentang hal-hal positif tentang dirinya. Artinya kita mengubah cara berpikirnya, kemudian mengubah kebiasaan-kebiasaannya, mengubah perilakunya yang tadinya tidak mau keluar rumah, kita bawa untuk latihan, belajar berada di luar rumah, seberapa nyaman dia berada di luar rumah gitu ya. Nah, inilah salah satu terapi. Bisa juga dengan hipnoterapi, bisa dengan relaksasi, bisa macam-macam tekniknya. Jadi intinya adalah bagaimana psikolog menyelesaikan, mengobati gitu ya, menyembuhkan seseorang sesuai dengan akar masalahnya ini. Seperti itu teman-teman. Apakah pola asuh atau lingkungan bisa membuat seseorang mengalami sosial fobia? Ya, tentu bisa. Karena kondisi mental kita tetap berkaitan dengan pola asuh dan juga pergaulan atau lingkungan kita. Perilaku orang-orang di luar kita menentukan bagaimana kepribadian kita terbentuk, bagaimana mental kita terbentuk. Rasa cemas, rasa tidak nyaman diakibatkan perlakuan buruk dari orang-orang sekitar kita, misalnya perkataan-perkataan yang negatif yang terus-menerus diterima sejak kecil hingga remaja atau hingga dewasa begitu. Itu akan membuat konsep diri seseorang menjadi negatif, buruk begitu ya. Jadi membuat dia tidak nyaman. Orang-orang yang memiliki konsep diri negatif itu kan pada umumnya mereka tidak percaya diri jadinya. Nah,
ketika mereka berada di tempat umum, bisa bayangkan orang yang memiliki konsep diri negatif yang sejak dulu disebut, dikata-katakan atau diejek-ejek sebagai orang yang jelek, orang yang memalukan, orang yang tidak enak dilihat, begitu contoh ya, ini contohnya. Nah, ketika dia berada di tempat umum, konsep diri itu yang selalu ada di pikirannya itu membuat dia tidak nyaman. Ketika orang lain atau bertatapan mata dengan orang lain, dia merasa bahwa dia sudah dinilai. Aduh, orang ini menilai aku ini negatif. Aduh, orang ini melihat aku buruk, jelek, tidak enak terlihat. Nah, itu membuat dia tidak nyaman, risih. Nah, kamu bisa bayangkan ketika rasa risih, rasa tidak nyaman itu muncul ketika berada di tempat umum, apa yang kamu rasakan? Biasanya muncul rasa deg-degan, keringat dingin, atau tiba-tiba sakit perut misalnya ya. Nah, secara fisiologi kita yang memang membuat kita yang, aduh, kok aku gak nyaman ya di tempat ini, aku rasanya pengen pergi aja nih. Nah, itulah yang membuat orang-orang ini merasa tidak nyaman berada di tempat umum. Itu hal sederhana hal kecil mungkin kita yang baik-baik aja nih bisa merasakan, apalagi mereka yang memiliki pengalaman masa lalu yang tidak baik. Nah, mereka ketika berada di tempat umum itu sangat-sangat menyakitkan, itu sangat-sangat membuat tidak nyaman. So, kita perlu juga memahami dan kita bantu mereka untuk keluar dari masalah. Bagaimana dengan seseorang yang pola asuhnya baik, orang tua bapak ibunya baik semua, omongannya juga baik, orang tuanya lembut gitu ya, teman-temannya juga baik, tapi mungkin gak sih dia mengalami sosial fobia? Itu bisa terjadi teman-teman. Bukan berarti seseorang yang mengalami sosial fobia ini pasti orang tuanya memberikan pola asuh yang tidak baik kepada anaknya. Enggak. Ada juga yang memang baik-baik semua, orang tuanya sehat, keluarga sehat, kakak adiknya semua baik, tapi dia mengalami sosial fobia. Kenapa? Kembali lagi nih, ada yang namanya karakter. Seseorang punya karakter ya. Jadi dia memiliki kepribadian, karakternya, sifatnya, kemudian bagaimana dia berpikir terhadap satu hal. Ini juga memiliki pengaruh yang besar karakter seseorang. Contohnya nih, ketika dia mendapat ledekan, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, itu adalah kebiasaannya dia, karakternya dia. Ketika dia memaknainya sebagai sesuatu yang jelek, buruk gitu ya, justru ketika mendapat hinaan dari orang lain, dia justru menerima hinaan itu, dia menyimpannya. Oh iya, aku jelek, aku ternyata jelek, aku jelek, misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika hal itu sudah ditanamkan ke dirinya bertahun-tahun, ya terbentuklah konsep diri yang negatif. Dia sendiri yang menerima omongan orang lain, akhirnya memiliki konsep diri yang negatif, gitu. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang mendapat perlakuan buruk, tapi dia melawan begitu, dia tidak menerima. Oh enggak, makasih, enggak, biarkan aku jelek tapi aku pintar, aku baik. Nah, ada juga orang seperti itu, karakter seseorang juga menentukan bagaimana mental kita ke depan, sehat baiknya mental kita. Jadi alangkah baiknya kita belajar untuk mengambil makna positif dari setiap peristiwa hidup. Kira-kira bisa nggak sih sosial fobia ini dicegah? Bagaimana sih kita mengasuh anak-anak kita supaya dia kelak tidak mengalami yang namanya sosial fobia? Mungkin nggak sih? Mungkin banget Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, berikan pengasuhan yang positif ke anak-anak. Bentuk citra diri, bentuk konsep diri yang positif. Jangan selalu meledek anak dengan menunjukkan kekurangan-kekurangannya. Tapi berikanlah hal-hal atau segala kebaikan, kelebihan yang ada pada diri anak. Misalnya dia menarik, dia baik, dia cantik. Cantik itu menyeluruh ya, tapi bisa juga misalnya matanya bagus, giginya rapi. Itu adalah hal positif yang dimiliki setiap anak. Jadi berusaha untuk memberikan yang positif pada anak. Kemudian orang tua juga bisa
membuka, mencari tahu apa yang anak rasakan, apa yang anak pikirkan ketika mereka pulang sekolah gitu ya. Dengan mengetahui apa yang mereka pikirkan dan rasakan, kita jadi tahu nih apa yang mereka alami di sekolahan. Jadi ketika mereka mengalami hal buruk, kita bisa arahkan pikiran mereka ke hal yang positif. Kita bisa latih cara berpikir mereka. Itu semua dari orang tua. Jadi kebiasaan cara berpikir itu diperoleh dari orang tuanya. Ketika orang tua biasa mengajak anaknya untuk memaknai, mengambil hal positif dari satu peristiwa, nah anak akan terlatih di kemudian hari untuk menyikapi peristiwa hidupnya secara positif juga. So, bagaimanapun juga, pengasuhan dari orang tua ini adalah hal penting karena kepribadian anak itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya. Oleh karena itu, mari yuk kita bentuk karakter positif anak agar mentalnya sehat gitu ya. Di kemudian hari anak-anak kita terhindar dari masalah-masalah mental. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang sosial fobia. Terima kasih sudah mengikuti saya dari awal hingga akhir. Bila menyukai channel ini, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini bermanfaat untuk mengembangkan mental dan membentuk kepribadian yang sehat. Salam ceria!